Pernahkah Anda merasa tubuh Anda baik-baik aja tapi kepala bising dan hati lelah? Seolah setiap detik harus siaga, menjawab pesan, menghadiri rapat, dan memutuskan banyak hal. Sementara energi batin terkikis sedikit demi sedikit. Inilah dunia kita hari ini. Dunia yang selalu aktif. Hidup yang jarang memberi ruang diam. Bahkan untuk sekedar menata napas. Aneh sekali, semakin aktif kita, semakin sulit ngerasa benar-benar hidup. Pertanyaannya, apakah kita ingin terus begini? Banyak profesional dan pengusaha terjebak dalam pola hidup ini. Pagi langsung menatap ponsel, siang tenggelam di rapat, malam masih bekerja. Dari luar tampak produktif, tapi di dalam hati sering merasa kosong. Kita berjalan cepat tetapi lupa tujuan. Kita menuntaskan banyak hal tapi gagal membedakan yang penting dan yang sekedar kebisingan. Kelelahan ini lebih dalam daripada sekedar fisik. Pikiran kita terjebak di mode siaga, amigdala mengambil kendali, membuat kita reaktif dan emosional. Bagian otak yang mestinya menjaga kejernihan dan strategi melemah. Kita kehilangan arah. Itulah kenapa rasa letih ini nggak hilang meski tidur panjang. Karena akar masalahnya bukan di situ. Kita nggak lemah, kita hanya lupa arah. Manusia tidak diciptakan untuk terus berlari tanpa jeda. Kita membutuhkan keseimbangan. Namun di tengah budaya yang memuja kecepatan dan keterhubungan, kita membiarkan diri kita aktif tanpa henti. Kita sibuk tapi kehilangan rasa. Terhubung dengan semua orang tapi jauh dari diri kita sendiri. Mari kita jujur, nggak semua rapat harus segera. Nggak semua notifikasi harus dibalas. Tapi kita sering takut berhenti, takut tertinggal. Padahal justru pola inilah yang menjauhkan kita dari produktivitas sejati. Kita rela mengorbankan ketenangan demi ilusi kesibukan. Solusinya bukan liburan singkat, bukan pula motivasi sesaat. Yang kita butuhkan adalah menata ulang sistem operasi diri. Menjadi seorang high performing individual. Seseorang yang bekerja dengan akal yang terjaga dan jiwa yang menyala. Akal yang terjaga muncul saat kita berani memberi ruang. Kita tidak selalu harus online. Kita bisa membatasi jam komunikasi, menciptakan blok kerja mendalam, dan menutup hari dengan refleksi. Saat akal diberi kesempatan bernapas, ia mampu melihat jauh ke depan, bukan sekedar menanggapi yang ada di depan mata. Namun akal tanpa jiwa hanyalah mesin. Jiwa yang menyala membuat kerja punya makna. Ia lahir saat kita berani duduk hening, menyadari napas dan bertanya, apa niat saya hari ini? Apa yang ingin saya wariskan? Dari hening muncul intuisi. Dari hening lahir kejelasan. Dan disitulah kita menemukan arah yang hilang. Ada seorang pengusaha muda namanya Raket. Hidupnya penuh tekanan. Klien menunggu, tim menuntut, investor meminta kepastian. Ia merasa dikejar-kejar. Lalu ia mengubah caranya. Ia mematikan notifikasi saat bekerja mendalam, memangkas rapat, dan menulis niat setiap pagi. 4 minggu kemudian hidupnya berubah. Tim lebih fokus, keputusan lebih cepat, dan Raka merasa lebih tenang. Ia tetap aktif, tapi kali ini dengan arah yang jelas. Kita sering takut berhenti, padahal berhenti bukanlah kalah. Berhenti adalah pit stop. Mobil balap nggak bisa melaju tanpa berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar. Begitu juga kita. Jeda memberi kesempatan untuk jujur pada diri, melihat kebiasaan yang perlu ditinggalkan, luka yang harus disembuhkan, dan ambisi yang perlu dimurnikan. Tanpa jeda, kita hanya terseret arus kebisingan, kehilangan kendali atas diri sendiri. Riset pun membenarkan, WHO sudah mengakui burnout sebagai fenomena global. Ilmu psikologi menegaskan bahwa multitasking merusak fokus. Neuroscience menunjukkan bahwa saat otak diberi ruang hening, justru muncul kreativitas dan intuisi baru. Bukti ini mengingatkan kita, performa terbaik lahir dari keseimbangan, bukan dari selalu aktif tanpa henti. Karena itu, mari kita luruskan ulang arti sukses. Sukses bukan terlihat sibuk, melainkan memberi hasil yang bermakna. Sukses bukan menjawab cepat, melainkan menjawab tepat. Sukses bukan selalu aktif, tetapi tahu kapan aktif dan kapan hening. Keseimbanganlah yang menjadi kita tetap utuh, tetap manusia. Dunia akan selalu bisik. Notifikasi nggak akan berhenti. Tuntutan nggak akan surut, tapi kita punya pilihan. Apakah membiarkan diri terus terseret atau mengambil kembali kendali? Kompasnya sederhana, akal yang terjaga dan jiwa yang menyala. Keduanya membuat kita kembali utuh, kembali hidup. Dan di sanalah inovasi tumbuh. Bukan dari panik mengejar, melainkan dari kejernihan dan keberanian. Dan jangan salah, keberanian untuk memberi ruang hening seringkali lebih sulit daripada keberanian menambah target. Karena di dalam hening kita bertemu kejujuran. Kita menemukan ambisi yang ternyata lahir dari luka, bukan visi. Kita melihat tujuan yang ternyata hanya cermin dari rasa takut. Dan di sanalah titik balik bisa terjadi. Ketika kita berani membersihkan motivasi, maka karir dan hidup akan bergerak lebih ringan, lebih otentik, dan lebih membahagiakan.
Kita sering beranggapan bahwa kekuatan diukur dari berapa banyak hal yang harus kita tanggung sekaligus. Padahal kekuatan sejati justru lahir dari kemampuan memilih apa yang penting dan berani meninggalkan yang sia-sia. Kekuatan bukan soal berlari paling cepat, tetapi tentang melangkah paling tepat. Inilah seni hidup yang sering terlupakan. Keberanian mengurangi agar yang tersisa lebih bernilai. Mari kita menjadi seorang high performing individual. Mulailah dengan satu batas yang jelas, satu ruang hening, dan satu niat yang jernih. Lakukan hari ini, ulangi besok, dan teruskan lusa. Maka Anda akan melihat aktif Anda bukan lagi sekedar terang yang cepat padam, tapi cahaya yang menuntun langkah, memberi makna, dan menghidupkan kembali rasa utuh di dalam diri.